Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. You were like a father to me, and you betrayed everything I taught you. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1350. Kekuatan maksimal Luo Xiu. Saat ini, Luo Xiu mengerahkan kekuatan tempur terkuatnya. Meskipun dia sepenuhnya bisa melarikan diri dengan cakram dao abadi, namun jika dia melarikan diri begitu saja, itu tidak sesuai dengan karakternya. Pedang pemenggal dewa dan besi penahan dewa diaktifkan olehnya. Dua artefak abadi agung dengan kekuatan luar biasa, yang satu menghancurkan segalanya, yang lain menekan segalanya, secara bersamaan menyerang tubuh penguasa dao sejati Wuji. Jiwa Raja Abadi Sueyu telah masuk ke dalam tubuh penguasa dao sejati Wuji. Setelah konfrontasi dengan Luo Xiu di lautan kesadaran, karena salah perhitungan kekuatan pedang pemenggal dewa dan besi penahan dewa, kekuatan jiwanya yang tersisa saat ini bahkan kurang dari setengah. Melihat dua artefak abadi besar menyerang, Raja Abadi Sueyu diliputi amarah. Bahkan jika tubuh ini telah mencapai tingkat tubuh suci setengah langkah, tanpa pertahanan, mustahil untuk menahan serangan langsung dari dua senjata abadi agung ini. Jangankan tubuh suci setengah langkah, bahkan tubuh suci dao abadi sejati, di bawah serangan dua senjata abadi besar, akan serapuh kertas bekas. Waktu serangan Luo Xiu sangat cerdik. Jika dia menunggu jiwa Raja Abadi Sueyu kembali dan mengendalikan tubuh lagi untuk bertahan, tidak akan ada cukup waktu. Jadi, saat melihat Luo Xiu menyerang, tekad penguasa dao sejati Wuji seketika mengambil alih kendali tubuhnya. Hubungannya dengan Raja Abadi Sueyu hanyalah kerjasama, jadi dia tidak mungkin membiarkan Raja Abadi Sueyu menduduki tubuhnya. Selama dia mau, dia bisa kapan saja merebut kembali kendali tubuhnya. Bus, sebuah istana yang memancarkan cahaya abadi terbang keluar dari alisnya. Ini adalah artefak abadi kelas rendah yang dikendalikan oleh penguasa dao sejati Wuji. Dengan suara, boom, yang keras, serangan pedang pemenggal dewa dan besi penahan dewa secara bersamaan mendarat di istana abadi ini. Pecahan-pecahan yang mengandung cahaya abadi beterbangan. Sebuah artefak pertahanan kelas rendah, hanya dalam sekali serang, hancur berkeping-keping oleh kekuatan ilahi penahan dewa yang tak tertandingi dari besi penahan dewa. Penguasa dao sejati Wuji sangat terkejut. Meskipun reaksinya sudah sangat cepat, ia tetap tidak mungkin bisa menghindar sepenuhnya. Lengan kanannya yang sebelumnya sudah terpotong memuncratkan darah, dan seluruh lengannya dipotong oleh pedang pemenggal dewa. Dan itu belum selesai. Besi penahan dewa menghantam dengan keras, mengenai bahunya. Setengah tubuhnya meledak, darah menyembur, pemandangan yang mengerikan. Ekspresi wajah Luo Xiu sangat dingin. Jika ada pilihan, dia tidak ingin menjadi musuh penguasa dao sejati Wuji. Namun, hubungan guru-murid telah mencapai titik ini dan sudah lama mati. Hanya ada pertarungan hidup atau mati. Swash, swash, swash. Dalam sekejap, tangan Luo Xiu membentuk segel dengan kecepatan tinggi. Cahaya abadi tak terbatas berkumpul di telapak tangannya, seolah-olah matahari yang akan terbit, atau bintang paling terang di ruang bintang. Semua kembali menjadi satu. Ini adalah teknik ilahi terkuat Luo Xiu. Serangan pedang pemenggal dewa dan besi penahan dewa hanyalah permulaan. Yang sebenarnya adalah teknik ilahinya ini. Membakar esensi darah untuk secara paksa meningkatkan kultivasi ke tingkat penguasa dao akhir, pukulan teknik semua kembali menjadi satu yang dia layangkan dengan segenap kekuatannya. Kekuatannya pasti bisa menyaingi tingkat makhluk abadi setengah langkah. Kondisi penguasa dao sejati Wuji saat ini sangat mengerikan. Serangan pedang pemenggal dewa dan besi penahan dewa terlalu kuat. Meskipun kultivasi Luo Xiu tidak tinggi dan tidak dapat mengerahkan banyak kekuatan dari dua senjata abadi ini, namun itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan secara langsung. Namun, tepat setelah dia susah payah melewati serangan dua senjata abadi besar, sebuah segel dari Luo Xiu tiba dalam sekejap mata pada saat dia paling rapuh. 9 perubahan Wuji, hanya tangan kiri yang tersisa dan masih bisa bergerak. Sebuah kekuatan abadi terkumpul di telapak tangan kiri. Kekuatan abadi itu bergetar 9 kali. Setiap kali bergetar, kekuatannya meningkat 2 kali lipat. Teknik ilahi ini adalah teknik ilahi yang diciptakan sendiri oleh penguasa dao sejati Wuji, menggabungkan esensi 9 perubahan teknik ilahi, dan juga merupakan teknik ilahi terkuatnya. Dia pernah mengajarkan teknik kultivasi fisik 9 perubahan teknik ilahi kepada Luo Xiu, tetapi dia tidak mengajarkan teknik ilahi ini kepadanya, jelas dia menyimpan satu kartu as. Boom! 2 teknik ilahi bertabrakan dengan hebat. Pada saat ini, ruang bintang kehilangan warnanya, bongkahan-bongkahan meteorit raksasa hancur, berubah menjadi abu. Kedua sosok itu terpental ke belakang secara bersamaan. Penguasa dao sejati Wuji muntah beberapa kali darah, lukanya semakin parah.
Sementara itu, aura Luoxiu seketika melemah drastis, telapak tangannya hancur berantakan. Bagaimanapun, secara bersamaan mengaktifkan dua senjata abadi besar, pedang pemenggal dewa dan besi penahan dewa, sangat menguras energinya. Dalam duel teknik ilahi, meskipun penguasa Dao sejati Wuji dalam kondisi luka parah, tubuh fisiknya lebih kuat darinya. Terus-menerus menggunakan serangan kuat membuat Luoxiu merasa sangat lelah. Kultivasi kuat yang didapat dari membakar esensi darah juga mulai menurun dengan cepat, membuatnya tahu bahwa dia tidak bisa bertahan lama. Wuji, hati-hati dirimu sendiri. Luoxiu melirik penguasa Dao sejati Wuji. Kali ini dia tidak memanggilnya guru, karena sejak saat dia membantu Raja Abadi Sueyu mencoba merasukinya, hubungan guru-murid itu telah putus. Dia menyuruh Wuji untuk hati-hati adalah peringatan baik terakhirnya. Raja Abadi Sueyu sama sekali bukan orang yang mudah diajak bergaul. Bekerja sama dengannya, sama saja dengan bermain-main dengan harimau. Pedang pemenggal dewa dan besi penahan dewa terbang masuk ke dalam tubuhnya. Cakram Dao abadi muncul di bawah kaki Luoxiu. Dalam sekejap, dengan kecepatan yang melampaui teleportasi, ia menghilang ke kedalaman ruang bintang. Penguasa Dao sejati Wuji tidak mengejar. Saat ini setengah tubuhnya hancur, satu lengannya terpotong. Bahkan jika ingin mengejar pun tidak mungkin bisa. Cedera yang disebabkan oleh besi penahan dewa dan pedang pemenggal dewa bukanlah hal sepele. Kekuatan ilahi penahan dewa dan niat membunuh pemenggal dewa yang terkandung dalam dua senjata abadi besar itu akan membuat penguasa Dao sejati Wuji setidaknya harus mundur untuk beberapa waktu agar bisa pulih dari luka-lukanya. Ini juga karena kultivasi Luoxiu terlalu rendah. Jika kultivasi kedua belah pihak seimbang, hanya dengan sedikit sentuhan besi penahan dewa atau pedang pemenggal dewa, ia akan langsung terbunuh dalam sekejap. Bajingan sialan, raungan amarah Raja Abadi Sueyu terdengar dari dalam tubuh penguasa Dao sejati Wuji. Sebagai keberadaan setingkat Raja Abadi yang agung, ia terluka separah ini oleh seorang anak muda setingkat penguasa Dao. Ini adalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya baginya. Di dalam lautan kesadaran Istana Pil Lumpur, aura Raja Abadi Sueyu yang kekuatan jiwanya kini hanya tersisa sekitar 30%, sangat lemah. Sekilas mata dingin melintas di mata penguasa Dao sejati Wuji. Dia tentu tahu bahwa bekerja sama dengan Raja Abadi Sueyu adalah seperti bermain-main dengan harimau. Tapi siapa sebenarnya yang harimau, dan siapa yang menjadi mangsa? Cakram Dao abadi melesat sangat cepat di ruang bintang. Bintang-bintang cemerlang melintas di sekeliling. Di bawah pengaruh kekuatan ruang dan waktu, bahkan dalam kondisi terbang secepat ini, Luoxiu yang duduk bersila di atas cakram Dao abadi tidak merasakan ketidaknyamanan sedikit pun. Kultivasi yang meningkat karena pembakaran esensi darah kembali turun ke penguasa Dao menengah. Karena hilangnya esensi darah dalam jumlah besar, kondisi Luoxiu saat ini sangat buruk. Wajahnya bukan lagi pucat, melainkan pucat kekuningan. Esensi darah adalah sumber kehidupan, esensi kehidupan yang terkumpul dari kultivator bela diri. Jadi, begitu esensi darah hilang, sulit untuk pulih. Namun, ada satu jenis kultivator bela diri yang merupakan pengecualian, yaitu kultivator bela diri yang berlatih dao kehidupan. Ahli bela diri yang telah melatih dao kehidupan hingga tingkat tertentu dapat dengan seenaknya membakar esensi darah mereka. Hanya dengan masa pemulihan, mereka dapat memurnikan kekuatan kehidupan dan memulihkan esensi darah yang hilang. Teknik Dewa Perubahan mengaktifkan dao kehidupan, aura berwarna putih susu muncul di tubuh Luoxiu. Ia mengeluarkan sebuah kristal abadi, menggenggamnya di tangan, menyerap energi spiritual abadi untuk memurnikan kekuatan kehidupan, memulihkan esensi darah yang hilang. Luoxiu sangat jelas bahwa jika penguasa dao sejati Wuji dan Raja Abadi Sueyu bersatu, maka tidak ada satupun penguasa dao sejati di tiga alam yang akan menjadi lawan mereka. Jika penguasa Dao sejati Wuji mau, ia dapat dengan mudah menguasai seluruh tiga alam. Hal ini membuat Luoxiu merasakan urgensi untuk meningkatkan kekuatannya. Yang paling ia takuti bukanlah penguasa Dao sejati Wuji, melainkan Raja Abadi Sueyu. Setelah terbebas dari penekanan besi penahan dewa, Raja Abadi Sueyu akan jauh lebih mudah memulihkan kekuatannya daripada saat berada di Istana Abadi Kuno Huang. Jika kekuatannya tidak meningkat, ia khawatir jika bertemu lagi di lain waktu. Meskipun ia memiliki pedang pemenggal dewa dan besi penahan dewa, ia mungkin tidak akan mendapatkan hasil sebaik hari ini. Dia sangat tahu bahwa mampu melukai tubuh jiwa Raja Abadi Sueyu, alasan utamanya adalah kecerobohan Raja Abadi Sueyu. Jika Raja Abadi Sueyu telah bersiap sebelumnya, dengan pengalaman dan kesadaran bertarungnya, pedang pemenggal dewa dan besi penahan dewa miliknya sama sekali tidak akan bisa melukainya. Kecuali aku bisa meningkatkan pengalaman dan kesadaran bertarungku ke tingkat yang hampir sama dengan Raja Abadi Sueyu, jika tidak, pertemuan berikutnya akan menjadi hari kematianku. Ekspresi Luoxiu sangat berat. Namun, pengalaman dan kesadaran bertarung bukanlah sesuatu yang bisa ditingkatkan begitu saja, terutama tingkat Raja Abadi yang jauh melampaui imajinasinya. Pemahaman yang bisa didapatkan oleh Raja Abadi, ia sama sekali tidak bisa mencapainya.
Kecuali ada ahli setingkat Raja Abadi yang bersedia menekan kultivasinya ke tingkat yang sebanding denganku untuk membantuku meningkatkan pengalaman dan kesadaran bertarung. Alis Luo Xiu yang tadinya berkerut tiba-tiba mengendur, ia teringat sebuah tempat tujuan. Boom! Ekor ular merah darah menyapu kehampaan, langsung menghancurkan sebuah bintang besar menjadi debu. Meskipun tidak memiliki wujud fisik, hanya tubuh jiwa, tetapi setelah berhasil mengultivasi kekuatan jiwa berbentuk, ia sudah memiliki kemampuan serangan fisik. Gagal mendapatkan keuntungan malah rugi besar, saat ini Raja Abadi Sueyu sangat marah. Ia berubah menjadi wujud ular kaca dan jatuh ke benua alam huang, mengubah amarah yang membara menjadi niat membunuh, membantai secara besar-besaran di benua alam huang. Dalam waktu singkat, Raja Abadi Sueyu telah menelan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, tetapi efek pemulihan pada tubuh jiwa sangat minim. Lagi pula, tubuh jiwanya berada pada tingkat jiwa Raja Abadi. Makhluk hidup yang kultivasinya rata-rata bahkan belum mencapai penguasa Dao, seberapapun banyaknya, sulit untuk memberikan efek yang cukup. Penguasa Dao sejati Wuji duduk bersila di atas pecahan bintang yang mengambang di ruang bintang. Tubuhnya yang hancur berdarah perlahan-lahan pulih. Kekuatan penahan dewa dan niat membunuh pemenggal dewa tidak begitu mudah untuk dimurnikan. Ia telah mengonsumsi 3 pil dewa tingkat atas, tetapi efeknya tidak ideal. Jika tidak ada cara lain, ia ingin memulihkan luka-lukanya sepenuhnya, setidaknya butuh 500 tahun. 500 tahun bukanlah apa-apa bagi umurnya yang panjang, tetapi 500 tahun ini cukup bagi Luo Xiu untuk tumbuh ke tingkat yang lebih mengerikan. Perlu diketahui bahwa Luo Xiu dalam kehidupan ini tumbuh dari manusia biasa hingga mencapai tingkat yang sebanding dengan penguasa Dao sejati papan atas, hanya membutuhkan waktu 1000 tahun. Ia menatap dingin, ekspresinya acuh tak acuh. Miliaran makhluk hidup di benua alam huang dimakan, makhluk hidup menderita dimanapun ular kaca lewat, dan semua makhluk meratap, namun ia tidak memperhatikannya sama sekali, juga tidak peduli. Dia adalah orang yang sepenuhnya berpusat pada diri sendiri. Bahkan jika ruang bintang alam semesta dihancurkan, selama dia sendiri bisa mendapatkan keuntungan dan manfaat yang cukup, dia tidak akan peduli. Ia juga orang yang sangat ambisius. Seperti penilaian Luo Xiu terhadapnya, untuk mencapai tujuannya, ia tidak segan-segan menggunakan segala cara, bahkan bekerja sama dengan orang berbahaya seperti Raja Abadi Sueyu, hanya untuk mencari kesempatan menjadi abadi. Ketika Raja Abadi Sueyu gagal merasuki Luo Xiu, dan kekuatan jiwanya rusak parah, Wuji memiliki gagasan untuk menelannya dan memurnikannya. Ia yakin, jika ia bisa menelan tubuh sisa jiwa Raja Abadi Sueyu dan mendapatkan kekuatan jiwanya, maka ia pasti bisa melangkah setengah langkah terakhir itu, langsung mencapai Dao dan menjadi abadi. Namun, pada saat yang paling krusial, Wuji menahannya, karena ia tidak yakin. Jika ia gagal, sangat mungkin ia akan diserang balik dan ditelan oleh Raja Abang Sueyu. Sama seperti saat di Istana Abadi Kuno Huang, Raja Abadi Sueyu awalnya ingin merasukinya. Setelah mengetahui ia memiliki artefak jiwa, Raja Abadi Sueyu berkata, "Meskipun kau memiliki artefak jiwa, jika aku berani menguras banyak kekuatan jiwaku, kau pasti tidak akan bisa menahannya, jadi aku memilih untuk bekerja sama denganmu." Meskipun kerja sama ini dibatasi oleh sumpah hati Dao, namun sebenarnya baik penguasa Dao sejati Wuji maupun Raja Abadi Sueyu tahu, bahwa jika ada kesempatan, mereka berdua bisa saja menyerang satu sama lain. Wuji tidak menyerang, ia hanya merasa bahwa itu bukanlah waktu terbaik. Pada saat yang sama, ia juga khawatir Raja Abadi Sueyu sengaja menunjukkan kelemahan hanya untuk menunggu ia datang sendiri. Bersambung.